Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wijayanti dengan NIM 195.179. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan beberapa materi akuntansi manajemen. Nah, materi yang pertama yaitu terkait dengan analisis biaya, volume, dan juga laba. Nah, jadi terdapat 3 komponen utama yang akan kita bahas, yaitu bagaimana sih hubungan antara ketiga variabel itu, yaitu biaya, volume, dan juga laba. Nah, terkait dengan pengertiannya itu sendiri, analisis BVL merupakan alat yang digunakan untuk perencanaan dan juga pembuatan keputusan. Jadi, dalam hal ini, para manajer itu melakukan analisis BVL terkait dengan bagaimana nanti pembuatan keputusan yang bisa diambil oleh seorang manajer. Nah, selain itu juga berguna untuk mengidentifikasi terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan juga membantu perusahaan dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, terkait dengan pembahasan BVL, pada dasarnya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama yaitu biaya. Kita nggak akan bisa laba kalau kita tidak mengeluarkan biaya. Nah, selalu suatu proses produksi itu kita harus mengeluarkan effort, entah itu tenaga, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu harga jual. Kita harus memiliki nilai harga jual. Nah, kita juga harus menetapkan harga jual itu dengan tepat, sehingga kita bisa mendapatkan laba yang juga sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga yaitu volume produksi. Nah, volume produksi ini adalah terkait dengan bagaimana perusahaan bisa menghasilkan suatu barang. Nah, kalau misalnya nih kita hanya bisa memproduksi sejumlah barang yang hanya cukup untuk titik impas, maka kita tidak akan bisa menghasilkan laba yang lebih. Nah, maka dari itu kita harus bisa menghitung bagaimana sih volume produksi yang tepat sehingga kita bisa menghasilkan laba dari kegiatan produksi yang kita lakukan. Nah, jadi hubungan terkait dengan analisis BVL yaitu biaya itu berhubungan dengan harga jual, kemudian harga jual berhubungan dengan volume penjualan, dan juga volume penjualan berhubungan dengan volume produksi. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan penyusunan anggaran dan pengendalian. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari anggaran dan pengendalian? Nah, anggaran di sini merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan pada umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Jadi, tentunya ketika perusahaan itu akan melaksanakan suatu kegiatan, baik itu kegiatan produksi, penjualan, pengadaan bahan, dan lain-lain, tentunya harus membuat anggaran itu tadi. Nah, kemudian pengendalian merupakan proses mendapatkan standar memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja sesungguhnya menyimpang dari rencana kita. Nah, ketika kita sudah melakukan anggaran dan perencanaan, maka kita juga harus ada pengendalian. Hal itu karena ketika di tengah jalan tidak sesuai dengan rencana kita, maka harus meluruskan kembali agar sesuai dengan rencana kita. Nah, hal tersebut agar tujuan kita bisa tercapai. Jadi, pengendalian ini sangat penting bagi perusahaan. Kemudian selanjutnya jenis anggaran. Nah, jenis anggaran di sini dibedakan menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional merupakan anggaran yang terdiri dari anggaran aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, yang meliputi anggaran pendapatan, biaya, dan juga laba. Kemudian anggaran keuangan. Anggaran keuangan meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan ataupun neraca. Kemudian selanjutnya materi ketiga yaitu terkait dengan biaya standar dan analisis varian. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan sebelumnya
untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu. Nah, terdapat dua komponen dalam biaya standar, yaitu yang pertama standar fisik, yang merupakan kuantitas standar input per unit output. Jadi maksudnya standar fisik di sini adalah kuantitas dari barang yang akan kita hasilkan maupun dari bahan baku yang akan kita perlukan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, yang kedua yaitu standar harga, yang merupakan harga perkiraan per unit input. Nah, kemudian terdapat manfaat atau kegunaan dari biaya standar. Yang pertama yaitu untuk menetapkan anggaran. Yang kedua, untuk mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Dan yang ketiga yaitu menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Kemudian membebankan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menetapkan tawaran kontrak dengan harga jual. Kemudian terdapat pula prosedur penentuan biaya standar. Nah, biaya produksi standar dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan analisis varian. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut juga dengan selisih atau varians. Nah, selisih dari biaya sesungguhnya dan biaya standar ini nantinya itu kita analisis. Nah, nantinya hasil dari analisis itu kita bisa menentukan perusahaan itu mendapatkan laba ataukah mendapatkan kerugian. Nah, dalam selisih tersebut kemudian perusahaan bisa menganalisis dari mana sih datangnya keuntungan dan juga kerugian tersebut. Kemudian selanjutnya materi yang keempat yaitu terkait dengan just in time, cost of quality, dan juga target costing. Yang pertama yaitu just in time atau sistem produksi tepat waktu, merupakan seperangkat teknik untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya operasi. JIT ini bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya pada saat dibutuhkan. Nah, JIT ini mengenai apa sih yang kita butuhkan, kemudian kapan sih kita membutuhkannya dan berapa yang kita butuhkan itu. Nah, yang kedua terkait dengan cost of quality atau biaya kualitas, yaitu sebagai metodologi yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan sejauh mana sih sumber daya yang dimilikinya digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya produk dengan kualitas yang buruk. Kemudian untuk menilai kualitas produk atau layanan dari sebuah organisasi tersebut dan yang dihasilkan dari kegagalan internal dan eksternal perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu target costing, yang merupakan suatu metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan dengan harga kompetitif untuk memperoleh laba yang diharapkan. Nah, kemudian selanjutnya materi yang kelima yaitu terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban dan juga evaluasi kinerja. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Nah, tujuannya untuk menyediakan informasi yang bisa digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi secara efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban ini adalah suatu bentuk evaluasi kinerja manajerial yang melaporkan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi, dan bagaimana pihak manajerial bisa mempertanggungjawabkannya, apa yang telah dilakukan, apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyimpangannya, dan lain sebagainya.
Dan kemudian terdapat skema akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu menghitung biaya sesungguhnya setiap aktivitas selama periode tertentu. Nah, jadi biaya sesungguhnya itu dihitung dulu, kemudian hasilnya tersebut dibandingkan dengan anggaran biaya yang seharusnya terjadi. Kemudian hasilnya pasti terdapat perbedaan. Nah, perbedaan tersebut disebut sebagai penyimpangan. Nah, penyimpangan tersebut harus dilaporkan kepada manajer yang mengendalikan. Kemudian selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi ke-6 terkait dengan pengukuran dan implementasi strategi balanced scorecard. Nah, balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan, yang tentunya dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu pada perspektif pertama, perspektif keuangan. Nah, perspektif ini yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih pandangan pemegang saham terhadap perusahaan. Nah, oleh karena itu, perspektif ini berorientasi pada pemegang saham. Nah, perspektif ini digunakan karena untuk menunjukkan perencanaan dan juga pelaksanaan strategi perusahaan. Tolak ukur yang digunakan yaitu kinerja keuangan seperti laba bersih dan juga ROI yang merupakan laba atas investasi. Kemudian yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Nah, pada perspektif ini dimaksudkan bagaimana sih pandangan pelanggan terhadap perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan menjadi yang paling bernilai di mata pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Nah, perspektif ini berbicara mengenai apa keunggulan yang dimiliki perusahaan, dan scorecard dalam perspektif ini untuk mengetahui seberapa baik bisnis yang dijalankan dan apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada sumber daya manusia yang terdiri dari kapabilitas karyawan yang diukur melalui kepuasan karyawan. Kemudian kedua ada kapabilitas sistem informasi di mana produktivitas karyawan dipengaruhi oleh akses sistem informasi yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu motivasi yang merupakan upaya pemberian motivasi kepada karyawan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.